Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3123, Pangeran Ketiga, Jiu Juemu. Seorang raja ajaib yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Petik 2. Luming bergumam, tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Orang seperti inilah yang akhirnya memberi Luming sedikit tekanan. Chuba Xing, Chuba Tian, dan yang lainnya hanya setengah langkah dari Raja Dewa, tetapi setelah membangkitkan faktor asal kekuatan dewa, kekuatan tempur mereka sudah sangat mengerikan. Mereka bahkan dapat melintasi alam yang luas dan mengalahkan Raja Dewa. Setelah mencapai alam Raja Dewa, kekuatan bertarung mereka akan meroket dan peningkatannya sangat mengejutkan. Karena mereka berdua berada di alam Raja Dewa tingkat pertama, sosok sepertinya pasti bisa membunuh Chu Wei dengan mudah. Lu Ming tidak takut. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Kekuatan tempurnya telah meningkat tajam selama bertahun-tahun, dan dia siap bertempur habis-habisan. Ayo, tunjukkan padaku kekuatanmu. Jangan kecewakan aku seperti dua sebelumnya. Sumber, Novgo.co. Lu Ming berkata dengan tenang. Perkataannya membuat kelopak mata banyak orang berkedut. Lu Ming benar-benar berani. Dia ingin menantang pihak lain. Mungkinkah Lu Ming benar-benar dapat bertarung melawan orang seperti itu? Itu terlalu mengerikan. Meskipun Lu Ming dapat mengalahkan Chu Wei, dia jelas bukan tandingan orang ini. Perbedaan antara mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan mereka yang belum membangkitkannya terlalu besar. Benar sekali, celah ini terlalu sulit untuk dilewati. Banyak orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka tidak menyangka Lu Ming bisa mengalahkan pihak lain. Hahaha, Dewa Langit tingkat 7 benar-benar berbicara seperti ini padaku. Bagus, bagus, bagus. Datang ke rumah besar Raja Surgawi 9 Absolut kali ini benar-benar memperluas wawasanku. Kalau begitu, datanglah. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau blokir dariku. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 Pedang tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menggoyangkan tubuhnya dan menghunus pedang perang di punggungnya. Energi pedang membumbung tinggi ke langit, mengaduk angin dan awan dengan aura yang mengejutkan. Melihat pihak lain hendak bergerak, kekuatan surgawi dalam tubuh Lu Ming mulai beredar liar. Dia ingin berubah menjadi tubuh dewa kuno untuk melawan pihak lain. Seorang God King yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebenarnya ingin berurusan dengan dewa surgawi tingkat ketujuh. Apakah rumah Raja Surgawi 9 Pedang benar-benar berpikir bahwa rumah Raja Surgawi 9 mutlak mudah diganggu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Kemudian, sekelompok orang terbang dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, sekelompok kesayangan surga muda muncul di langit. Orang yang memimpin mengenakan pakaian mewah dan memiliki wajah yang tampan. Dia berdiri di sana dan memancarkan aura yang agung. Pangeran ketiga, ini pangeran ketiga. Salam, pangeran ketiga. Banyak orang melihat pemuda ini dan membungkuk memberi salam. Ternyata orang ini adalah putra dari 9 Raja Surgawi Absolut, dan juga pangeran ketiga dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut, 9 Mu Absolut. Dia juga merupakan kesayangan surga yang tak tertandingi. Jiu Juemu, kamu ingin ikut campur? Di atas ring pertarungan, pemuda dengan pisau di punggungnya berkata dengan dingin. Dia menatap pangeran ketiga seperti dua bilah pedang dewa. Omong kosong. Kau adalah Raja Surgawi dan kau bahkan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Namun, kau ingin berurusan dengan Dewa Surgawi tingkat ketujuh dari rumah Raja Surgawi Absolut ke-9 milikku. Kau boleh saja tidak tahu malu, tetapi aku tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Dia melangkah turun dan mendarat di samping Lu Ming. Ledakan. Aura mengerikan juga meledak dari tubuh pangeran ketiga. Aura yang kuat dan kuno memenuhi udara. Alam Raja Dewa tingkat pertama. Pangeran ketiga, Jiu Juemu, juga berada di tingkat pertama alam Raja Dewa dan telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Aura yang dahsyat itu menghanyutkan aura paragon dari mansion Raja Surgawi 9 bilah. Jiu Juemu, sebaiknya kau tidak ikut campur. Orang ini membunuh kesayangan surga dari klan Dewa Perang di kota kuno Bulan Bintang. Karena itu, dia harus mati. Kata paragon dari kediaman Raja Surgawi 9 bilah dengan dingin. Sungguh lelucon. Di kota kuno Star Moon, terjadi pertempuran dan perebutan harta karun yang kacau balau.
Membunuh adalah hal yang biasa. Di masa lalu, banyak orang dari Nine Absolute Heavenly King Mansion tewas di tanganmu. Apakah kamu diizinkan membunuh orang-orang kami, tetapi kami tidak diizinkan membunuh orang-orangmu? Petik 2. Pangeran ketiga bertanya. Orang yang dia bunuh adalah putra dari tokoh penting di klan Dewa Perang. Kata Raja Surgawi, kesayangan surga dari 9 bilah, dengan dingin. Aku tidak peduli siapa dia. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pangeran ketiga juga sangat mendominasi. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia awalnya ingin bertarung dengan pihak lain untuk menguji kekuatannya sendiri. Dia tidak menyangka pangeran ketiga akan ikut campur dan dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Lu Ming tidak keberatan. Jika dia ingin bergerak, ada banyak lawan. Jiu Juemu, apakah kalian mencoba menindasku dengan jumlah kalian? Kata Raja Surgawi, kesayangan surga dari 9 bilah, dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, semua orang kesayangan surga dari Nine Blades Heavenly King Mansion semuanya melepaskan aura mereka. Kebanyakan dari mereka adalah Divine King. Aura gabungan dari begitu banyak orang sungguh mengejutkan. Memangnya kenapa kalau ada lebih banyak orang? Ingat, ini adalah rumah dari 9 Raja Surgawi yang absolut. 30.000 kata itu diteriakkan dengan dingin. Saat berikutnya, pemuda kesayangan surga yang datang bersama pangeran ketiga juga meledak dengan aura yang mengejutkan. Kami bersedia bertarung bersama pangeran ketiga. Dan EBSCP, setelah itu, para penonton bersorak dan meledak dengan energi. Kami bersedia bertarung bersama pangeran ketiga. Kemudian, lebih banyak orang mengikuti dan berteriak. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, ribuan aura membumbung tinggi ke angkasa dan menekan para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 bilah. Terlalu mengejutkan bagi begitu banyak orang untuk melepaskan aura mereka pada saat yang sama. Aura para jenius dari Nine Blades Heavenly King Mansion hancur. Tubuh mereka bergetar hebat, dan wajah mereka menjadi pucat. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin memulai perang habis-habisan dengan rumah Raja Surgawi 9 bilahku? Teriak seorang kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah. Jika kau ingin memulai perang, maka mulailah perang. Apakah kau pikir aku takut padamu? Matilah! Teriak pangeran ketiga dengan dingin. Dia sangat mendominasi dan tidak menyerah sama sekali. Auranya terus menekan para pahlawan dari istana Raja Surgawi berbilah 9. Pada saat yang sama, aura orang lain juga berkumpul dan menekan pihak lain. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah bergetar hebat seolah hendak berlutut. Wajah mereka memerah karena mereka berusaha keras untuk melawan. Namun, jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan terluka dan bahkan mungkin akan berlutut. Mereka semua adalah kesayangan surga. Jika mereka dipaksa berlutut, itu akan menjadi penghinaan besar bagi rumah besar Raja Surgawi 9 pedang. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan tampaknya telah terjadi di langit. Aura yang mengerikan menghantam seperti air pasang. Aura ini terlalu mengerikan. Aura itu luas dan perkasa, dipenuhi aura agung. Aura itu tinggi dan perkasa, dan tidak dapat dilawan. Di depan aura ini, semua orang seperti semut. Begitu auranya ditekan, aura semua orang runtuh seperti tahu. Jiu Juemu, Lu Ming, dan sebagian besar orang di tempat kejadian gemetar hebat seolah-olah mereka telah disambar petir. Tubuh mereka gemetar dan mereka memuntahkan seteguk darah. Aura seorang dewa surgawi. Setan tulang meraung di lautan kesadarannya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga bisa merasakan bahwa ini pasti aura seorang dewa. Lu Ming telah merasakan aura Si Kong Nan dan juga aura 9 Raja Surgawi yang absolut. Aura ini sangat mirip dengan Si Kong Nan dan 9 Raja Surgawi yang absolut. Mereka berada pada level yang sama. Dia bahkan lebih mengerikan dari Si Kong Nan, lebih mendalam dan tak terduga. Yang lainnya juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi mereka dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Orang ini jelas merupakan ahli yang mengerikan. Bab 3124, Manik Asal Kekuatan Surgawi. Aura di langit terus menyebar, seolah-olah seekor binatang buas yang sangat mengerikan akan segera muncul. Lalu, sebuah sosok muncul di langit. Sosok ini diselimuti cahaya surgawi, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, dia memancarkan kesan yang sangat mengesankan. Semua aura datang dari orang ini.
Raja Surgawi, itu Raja Surgawi. Para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 sangat gembira. Raja Surgawi, itu adalah Raja Surgawi 9. Hati orang-orang di tempat kejadian bergetar. Orang ini adalah Raja Surgawi 9 pedang. Sumber, Novgo.co. Raja Surgawi 9 telah secara pribadi bergerak. Nine Blades, apa yang kau lakukan? Menyerang orang-orangku di wilayahku. Apa kau benar-benar berpikir aku orang yang mudah diajak bicara? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini datang dari arah yang tidak diketahui, tetapi tiba-tiba menyebar ke segala arah. Saat suara itu terdengar, aura misterius juga memenuhi udara. Aura mengerikan dari Raja Surgawi 9 segera sirna oleh aura ini. Tekanan pada Luming, Jiu Juemu, dan yang lainnya pun berkurang. Mereka menghela napas panjang lega. Mereka merasakan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Menghadapi Raja Surgawi yang menggunakan 9 pedang, tekanan yang mereka rasakan terlalu besar, seolah-olah mereka akan menghadapi bencana kapan saja. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Tuan Surgawi. Luming mengepalkan tangannya erat-erat. Sekali lagi, dia merasakan kekuatan seorang dewa. Di hadapan ahli seperti itu, dia bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikitpun. Bahkan, ia tidak mampu untuk melawan. Kesenjangannya terlalu besar. Ayah! Pangeran ketiga berseru kaget. Ini potongan Heavenly King 9. Banyak orang terkejut. Sesaat kemudian, ruang di atas kepala semua orang mulai beriak, lalu sebuah sosok muncul. Luming mengenali sosok itu sekilas. Itu adalah Raja Surgawi 9 Absolut. Luming sedikit terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik dua orang hebat, Raja Surgawi 9 Absolut dan Raja Surgawi 9 Pedang, ketika dia baru saja bertarung dengan beberapa orang jenius dari kediaman 9 Pedang. Kedua Raja Surgawi merupakan tokoh penting bahkan dalam dinasti suci yang sangat hampa. 9 segel. Raja Surgawi 9 Pedang bergumam, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aura yang mengerikan menyerbu ke arah Raja Surgawi 9 Pedang. Potongan 9 Raja Surgawi juga mengeluarkan aura. Ledakan. Kedua aura itu bertabrakan, dan ruang bergetar hebat. Seolah-olah seluruh langit berbintang bergetar hebat. Yang paling menggemparkan adalah tetap saja hati semua orang. Banyak orang menantikannya, tetapi mereka juga gugup. Dengan dua Raja Surgawi, pertempuran besar akan terjadi hari ini. Pertarungan antara Raja Surgawi pasti akan menggemparkan dan menghancurkan. Nine Blades, apa yang ingin kau lakukan di rumah Nine Absolute Heavenly King milikku? Jika kau benar-benar ingin memulai perang denganku, maka mari kita bertarung. Suara absolut Raja Surgawi 9 bergema di seluruh area. Jiu Jue, kenapa kamu begitu gugup? Raja Surgawi 9 Pedang menyeringai. Aura di tubuhnya dengan cepat ditarik kembali, menjadi seperti batu tanpa jejak aura yang bocor keluar. Pada saat yang sama, cahaya surgawi di tubuhnya juga menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Pria parubaya berwajah persegi. Wajahnya setajam pisau. Saat dia membuka matanya, tampak ada cahaya pisau yang mengerikan melesat keluar. Inilah Raja Surgawi dengan 9 bilah pedang. 9 bilah, apa yang coba kamu lakukan? Raja Surgawi 9 potongan bertanya lagi. Kekuatan 9 pedang Raja Surgawi tidak terduga. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak yakin apakah dia akan menang. Dan di rumah Raja Surgawi 9 pedang, selain dia, tidak ada orang lain yang sebanding dengan rumah Raja Surgawi 9 pedang. Oleh karena itu, pihak lain berani membawa orang ke 9 istana Raja Surgawi Absolut. Alasan mengapa aku membawa orang-orangku ke sini sederhana saja. Pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void yang Agung sudah dekat. Bukankah akan hebat jika membawa orang-orang kesayangan surga ini ke sini dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain? Petik 2. Raja Surgawi 9 bilah tersenyum. Selain itu, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Raja Surgawi 9 bilah ditambahkan. Hadiah besar. Hadiah besar apa? 9 Raja Surgawi yang absolut berkata. 9 pedang Raja Surgawi akan membawa hadiah besar. Dia benar-benar meragukannya. Semuanya, silakan lihat. Raja Surgawi 9 pedang tersenyum, dan telapak tangannya bersinar. Sebuah manik bundar yang hitam seperti tinta dan terus berputar muncul di tangannya. Mata semua orang tentu saja tertuju pada manik-manik itu. Apa ini?
Banyak orang tercengang. Namun, pupil sejumlah kecil orang berkontraksi seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini adalah manik asal kekuatan dewa yang legendaris? Seorang lelaki tua berseru, suaranya bergetar. Apa, manik asal kekuatan surgawi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Raja Surgawi 9 Pedang bersedia mengeluarkan mutiara kekuatan surgawi? Suasana menjadi kacau balau. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal mungkin dapat membangkitkan teknik rahasia asal dari faktor kekuatan surgawi asal. Teknik rahasia ini tersembunyi dalam faktor kekuatan surgawi. Itu adalah teknik rahasia yang dikendalikan oleh para dewa primitif. Keterampilan rahasia semacam ini misterius dan tidak terduga. Kekuatannya mengerikan, dan dapat digunakan dengan sepenuh hati. Keterampilan ini dapat menemani seseorang seumur hidup dan tak ternilai harganya. Akan tetapi, peluang untuk terbangun sangat rendah, begitu rendahnya hingga mengejutkan. Dan tidak ada aturan, itu murni berdasarkan bakat individu. Beberapa orang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal setelah kebangkitan pertama faktor kekuatan surgawi asal. Beberapa orang hanya dapat memahami keterampilan rahasia asal setelah 2 kali kebangkitan. Beberapa orang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal untuk ketiga kalinya. Terlebih lagi, dari 10.000 orang yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, mungkin tidak ada satupun yang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal. Itu terlalu sulit. Namun, ada berbagai macam hal aneh di dunia, dan akan selalu ada berbagai macam harta karun yang menakjubkan. Mutiara kekuatan surgawi adalah harta karun tertinggi yang dapat membantu orang memahami teknik rahasia asal faktor kekuatan surgawi. Tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Ini hampir setara dengan mendapatkan mutiara kekuatan surgawi dan memahami keterampilan rahasia asal-usul. Nilai ini terlalu berharga. Nilai ini sangat menarik bagi para jenius yang ingin menguasai generasi muda. Namun, jumlah manik-manik asal kekuatan surgawi terlalu sedikit. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya karena kultivasi seseorang tinggi atau statusnya tinggi. Itu membutuhkan keberuntungan dan keberuntungan. Dia tidak menyangka bahwa Raja Surgawi 9 Bila akan memiliki mutiara kekuatan surgawi. Banyak mata orang yang terbakar oleh hasrat. Jika bukan karena fakta bahwa mutiara asal kekuatan surgawi berada di tangan Raja Surgawi 9 Pedang, yang lain pasti sudah menembak. 9 Raja Surgawi juga terkejut. 9 Pedang, apa tujuanmu mengeluarkan mutiara kekuatan surgawi? Sangat mudah. Saya berencana untuk mengadakan acara untuk para paragon dari Rumah Raja Surgawi 9 Pedang dan Rumah Raja Surgawi 9 Mutlak untuk bersaing. Mutiara asal kekuatan surgawi akan menjadi milik siapapun yang bisa mendapatkannya. Tidak seorang pun diizinkan untuk merebutnya. Kata Raja Surgawi 9 Pedang. Semua orang terkejut mendengar kata-katanya. Raja Surgawi 9 Pedang ingin mengambil mutiara kekuatan surgawi dan membiarkan generasi muda memperebutkannya. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Bahkan para kesayangan surga dari Rumah Raja Surgawi 9 Bilah pun terkejut. Para teladan dari kedua belah pihak dari Rumah Raja Surgawi 9 Pedang dan Rumah Raja Surgawi 9 Absolut memiliki cahaya yang menyala-nyala di mata mereka. Mata para jenius yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal menyala dengan gairah. Bab 3125 menyebabkan gelombang. Akademi Suci Kerajaan Void Besar akan segera mengadakan pertemuan. Begitu dia memperoleh mutiara kekuatan surgawi dan memahami kekuatan surgawi asal, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan pertemuan, mereka akan mampu mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilang. Mereka akan mampu menekan semua pahlawan yang luar biasa dan memperoleh posisi yang sangat tinggi. Ini akan sangat penting bagi masa depan mereka. Aneh kalau dia tidak tergoda. 9 Bilah, aku tidak menyangka kamu rela menghabiskan begitu banyak. Wajah Raja Surgawi 9 Luka menjadi gelap. Aku tidak punya pilihan selain membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Raja Surgawi 9 Pedang mencibir. Mata 9 Dewa Surgawi tampak dingin. Dia sudah mengetahui rencana 9 Pedang Surgawi. Ketika mereka masih muda, Raja Surgawi 9 Pedang membunuh adik laki-laki Raja Surgawi 9 Pedang. Kedua belah pihak memiliki perseteruan maut, dan Raja Surgawi 9 Pedang selalu ingin membalas dendam. Sumber, Novgo.co
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua kerajaan Raja Surgawi saling bertarung. Terakhir kali, pedang 9 Raja Surgawi telah menyuap Si Kong Nan dan menyuruhnya diam-diam membantu klan es gelap mencuri kristal 9 Dewa Mutlak. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kecurigaan di antara keluarga besar dari Istana 9 Raja Surgawi Mutlak dan menyebabkan konflik antar dunia. Dia ingin menyebabkan perang antar keluarga besar dan melemahkan kekuatan keseluruhan Istana 9 Raja Surgawi Mutlak. Setelah kekuatan 9 kediaman Raja Surgawi Absolut melemah sampai batas tertentu, Raja Surgawi 9 Pedang dapat memimpin pasukannya dan menerobos kediaman Raja Surgawi 9 Absolut. Sayangnya, rencana mereka terakhir kali telah terwujud dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Kali ini, Raja Surgawi dengan 9 pedang memiliki tujuan yang sama. Menggunakan manik sumber kekuatan surgawi sebagai panduan agar keluarga-keluarga besar dapat memperjuangkannya. Manik sumber kekuatan surgawi terlalu berharga. Untuk memperjuangkannya, para jenius pasti akan bertarung dengan sekuat tenaga. Saling membunuh adalah hal yang sangat wajar. Pada saat itu, jika banyak orang kesayangan surga meninggal, sudah pasti akan memperparah konflik antar keluarga dan berujung pada perang. Inilah rencana Raja Surgawi dengan 9 pedang. Bagaimana Anda ingin melanjutkan? Raja Surgawi 9 Potongan bertanya. Sangat mudah. Kali ini, aku akan membentuk formasi besar. Semua talenta Supreme yang berpartisipasi akan memasuki formasi. Aku akan meletakkan mutiara sumber kekuatan suci pada boneka. Talenta Supreme yang memasuki formasi hanya perlu merebut mutiara sumber kekuatan suci dan tinggal di formasi selama sebulan. Setelah sebulan, mutiara sumber kekuatan suci akan menjadi milik siapapun yang masih memiliki mutiara sumber kekuatan suci. Tidak seorang pun diizinkan untuk merebutnya. Jika tidak, mereka akan menjadi musuhku. Tentu saja, ada batasan untuk kultivasi para jenius yang dapat memasuki formasi. Level kultivasi tertinggi berada di ranah Dewa Langit pertama, dan level kultivasi terendah tidak terbatas. 9 Bilah Raja Surgawi menjelaskan aturannya. Beberapa jenius God King tingkat pertama memiliki ekspresi jelek. Mereka yang tingkat kultivasinya telah melampaui tingkat pertama alam Raja Dewa akan kehilangan hak untuk bertarung memperebutkan manik asal kekuatan dewa. 9 Bilah, jangan pergi terlalu jauh. Raja Surgawi 9 Potong berkata dengan ekspresi gelap. Dengan susunan 9 pedang Raja Surgawi, dapat dibayangkan bahwa para kesayangan surga yang memasuki formasi tersebut pasti akan bertarung sengit. Ketika saat itu tiba, para kesayangan surga dari keluarga 9 Raja Surgawi Absolut akan saling bertarung, dan itu mungkin benar-benar dapat menyebabkan konflik. Ada apa, Jiu Jue? Tidakkah kau ingin para jenius di bawahmu bertarung untuk mendapatkan mutiara kekuatan surgawi? Apakah kau ingin mengambil kesempatan mereka? Jika kau memiliki kemampuan, kau juga harus mengeluarkan mutiara sumber kekuatan surgawi dan memberikannya kepada bawahanmu. Raja Surgawi 9 Potongan tertawa dingin. Anda, 9 Raja Surgawi yang agung itu kehilangan kata-kata. Manik asal kekuatan surgawi hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya karena seseorang memiliki kultivasi dan status yang tinggi. Dia tidak memilikinya. Ini bukan rencana dari Raja Surgawi 9 Pedang, tetapi rencana terbuka. Bahkan jika dia tahu tujuan pihak lain, dia tidak bisa menolaknya. Saat dia menolak dan tidak mengizinkan para tokoh utama dari 9 Istana Raja Surgawi Absolut untuk berpartisipasi, para tokoh utama ini pasti akan memiliki banyak pendapat. Daya tangkalnya akan sangat berkurang. 9 Pedang Raja Surgawi mencibir. Dia tahu bahwa 9 hal mutlak Raja Surgawi hanya bisa setuju dan tidak bisa menolak. Baiklah, karena kau rela menghabiskan begitu banyak, 9 bilah pedang, maka 9 Istana Raja Surgawi Pamungkas akan menerima hadiah besar dari manik asal kekuatan dewa ini. Suara absolut Raja Surgawi 9 bergema di seluruh area. Hal ini membuat banyak kesayangan surga bersemangat. Baiklah, saya akan mencari tempat untuk menyiapkan formasi. Kompetisi akan dimulai dalam 7 hari. Bagi yang ingin berpartisipasi, silakan mendaftar. Kata rumah Raja Surgawi 9 Bilah. Setelah mengatakan itu, tatapan mata Nine Blades Heavenly King Mansion menyapu dan akhirnya tertuju pada Luming. Kilatan dingin melintas di mata mereka. Kamu Luming. 9 Bilah Raja Surgawi berbicara. Hal ini mengejutkan banyak orang.
Raja Surgawi Sembilan Pedang benar-benar mengenal Luming. Ditatap oleh Raja Surgawi Sembilan Pedang, Luming merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas raksasa yang sangat menakutkan, seolah-olah dia akan dimangsa kapan saja. Luming merasakan bahaya besar. Luming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, "Benar, aku Luming." "Bagus sekali, pahlawan memang datang dari pemuda." Raja Surgawi Sembilan Pedang tersenyum tipis. Kemudian, dia mengabaikan Luming dan pergi bersama orang-orang dari kediaman Raja Surgawi Sembilan Pedang. Mata Raja Surgawi Sembilan Absolut berkedip. Dia melangkah maju dan meninggalkan tempat itu. Namun, suasana menjadi gempar. Berita tentang manik asal-usul kekuatan suci menyebar bagai badai ke seluruh rumah besar Sembilan Raja Surgawi Absolut, menyebabkan keributan besar. Mutiara kekuatan surgawi dapat memungkinkan seorang kesayangan surga yang telah membangkitkan sumber kekuatan surgawi menjadi kesayangan surga sejati dari dinasti suci kehampaan yang agung. Ketertarikan ini berakibat fatal. Favorit surga yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari kultivasinya dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. "Luming, apakah kamu ingin berpartisipasi?" Wu Ming bertanya pada Luming. "Tentu saja saya akan berpartisipasi." Luming tersenyum. Meski dia punya firasat bahwa dirinya akan menjadi sasaran rumah Raja Surgawi Sembilan Pedang jika dia ikut serta, dia tidak ingin kehilangan kekuatan suci mutiara. Begitu dia memperoleh mutiara kekuatan suci, dia akan mampu memahami keterampilan rahasia asal-usul, yang akan sangat membantunya. Tidak lama kemudian, 9 pedang Raja Surgawi dan 9 perkebunan Raja Surgawi mutlak mengirim orang untuk mendaftar. Generasi muda dengan basis kultivasi Raja Surgawi tingkat pertama atau di bawahnya dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Selama beberapa waktu, orang-orang berkumpul untuk mendaftar. Bahkan beberapa pemuda yang tidak memiliki dasar kultivasi tinggi berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Sebab, meskipun pertarungan memperebutkan kekuatan suci Pearl kali ini bergantung pada kekuatan, namun juga bergantung pada keberuntungan. Jika dia cukup beruntung menemukan sumber kekuatan suci Pearl, dia bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama dia bisa bersembunyi selama sebulan, sumber kekuatan suci Pearl akan menjadi miliknya. Ini hanya sebulan, saya akan dapat melaluinya dengan sangat cepat. Luming juga pergi untuk mendaftar. Namun, dia tidak mengizinkan Qiu Yue mendaftar. Selama kurun waktu ini, Qiu Yue telah menyentuh batas alam Raja Dewa dan saat ini sedang dalam pengasingan untuk menerobos ke alam Raja Dewa. Ia yakin bahwa ia akan segera berhasil. Setelah pendaftaran, Luming kembali ke kediamannya untuk berkultivasi dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, 7 hari telah berlalu. 7 hari kemudian, banyak sekali kesayangan surga berkumpul di distrik Raja Surgawi. Selain para talenta tertinggi yang bersaing memperebutkan manik asal kekuatan surgawi, ada banyak orang lain yang hadir di sana untuk menonton. Ada lautan manusia, dan tidak mungkin menghitung berapa banyak orang di sana. Di tengah kerumunan, Luming melihat kepala keluarga Wu, keluarga Jin, keluarga Qin, keluarga manusia bersayap, dan seterusnya. Para leluhur keluarga bangsawan besar ini muncul satu demi satu. Bab 3126, di dalam formasi besar. Asyik, sebuah riak muncul di udara, lalu sebuah sosok muncul di langit. 9 Raja Surgawi yang absolut telah tiba. 9 Raja Surgawi absolut berdiri di langit, tidak bergerak sama sekali, dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, dari arah lain, muncullah cahaya pelangi yang terbang di atasnya. Orang-orang dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah telah tiba. Pemimpin kelompok itu adalah Raja Surgawi 9 Bilah. Di belakangnya, selain kedua lelaki tua itu, sisanya adalah kaum muda. Ada lebih dari 100 orang muda, masing-masing dari mereka berpenampilan mengesankan, mereka semua adalah naga di antara manusia. Sumber, Novgo.co. 9 Bilah, semuanya ada di sini, mari kita mulai. Raja Surgawi 9 memotong sambil menatap pedang Raja Surgawi 9. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Raja Surgawi 9 pedang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, rune padat muncul di ruang kosong di depannya. Rune-rune ini membentuk formasi besar yang menyelimuti area terbuka yang luas. Ruang terbuka ini sangat luas,
meliputi gunung dan danau. Ada berbagai macam medan. Inilah formasi besar yang telah dibentuk oleh 9 pedang Raja Surgawi dalam 7 hari terakhir. Setelah formasi itu muncul, Raja Surgawi dengan 9 pedang melambaikan tangannya lagi, dan seekor harimau besar muncul di langit. Harimau buas ini bukanlah makhluk hidup dari daging dan darah, melainkan sebuah boneka. Raja Dewa tingkat pertama, dan EBSCP, banyak orang tergerak. Mereka dapat merasakan bahwa aura boneka harimau itu setara dengan aura God King tingkat pertama. Setelah mengeluarkan boneka harimau, mutiara kekuatan surgawi muncul di tangan Raja Dewa Ninedawes. Ketika mereka melihat manik asal kekuatan suci, mata banyak orang terbakar oleh keinginan. Raja Surgawi 9 pedang melambaikan tangannya, dan sumber kekuatan suci mutiara terbang keluar, terbang menuju titik di antara kedua alis boneka harimau, lalu tertanam di sana. Mengaum, boneka harimau yang ganas itu mengeluarkan raungan dan melangkah ke udara. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju formasi itu, menghilang di dalamnya. Kalian, lihat, ketika boneka harimau menghilang ke dalam formasi, Istana Raja Surgawi 9 bilah melambai lagi, dan sebuah gambar besar muncul di langit. Dalam gambar ini, terlihat jelas boneka harimau yang buas dari sebelumnya berlari cepat menembus hutan. Gambar ini dapat memproyeksikan situasi di dalam formasi. Kita dapat melihat apa yang Anda lakukan di dalam. Sebentar lagi, Anda akan memasuki formasi dan mengejar boneka itu. Siapapun yang mengambil manik asal kekuatan surgawi dan tinggal di formasi selama sebulan akan memiliki manik asal kekuatan surgawi. Raja Surgawi 9 pedang mengumumkan, lalu menatap Raja Surgawi Absolut 9 pedang, Jiu Jue, bagaimana menurutmu? Kamu tidak keberatan, kan? Tidak, aku tidak melakukannya. Raja Surgawi 9 potong berkata dengan tenang. Baiklah, mari kita mulai. Suara pedang 9 Raja Surgawi bergema di seluruh pemandangan. Ayo pergi. Begitu suara dari mansion Raja Surgawi 9 pedang selesai, seorang pemuda melayang ke udara dan menyerbu ke arah formasi itu. Wus! Beberapa ratus sosok terbang menuju ke arah susunan itu. Orang-orang ini semuanya adalah para jenius dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Beberapa dari mereka berada di tingkat pertama alam Raja Dewa, tetapi ada juga setengah langkah Raja Dewa dan bahkan Dewa Surgawi tingkat ke-9. Orang-orang ini berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Formasi itu meliputi area yang sangat luas. Jika dia beruntung dan menemukan mutiara kekuatan surgawi, dia bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah sebulan, mutiara kekuatan surgawi itu akan menjadi miliknya. Banyak orang yang berpikiran sama. Ratusan elit terbang ke dalam jangkauan susunan itu dan menghilang. Namun, saat berikutnya, gambar besar di langit memperlihatkan pemuda yang telah masuk. Setelah para pemuda itu memasuki formasi, mereka berhamburan dan terbang ke berbagai arah. Setelah itu, semakin banyak favorit yang Heaven yang terbang maju. Beberapa di antara mereka adalah eksistensi dengan kekuatan yang menakjubkan. Namun, para tokoh utama dari Nine Blades Heavenly King Mansion tidak terburu-buru maju. Mereka semua tampak santai dan mencibir. Ayo pergi. Pada saat ini, sosok Lu Ming juga bergerak dan dia bergegas menuju formasi tersebut, menghilang di dalamnya. Bocah ini telah menghancurkan rencana raja ini. Jika kau bertemu dengannya di formasi, bunuh dia demi raja ini. Suara 9 pedang Raja Surgawi bergema di telinga lebih dari 100 orang jenius di rumah Raja Surgawi 9 pedang. Awalnya, rencana si Kongnan berjalan dengan baik, tetapi akhirnya dirusak oleh Lu Ming. Dia tidak punya pilihan selain datang sendiri ke rumah 9 Raja Surgawi mutlak dan menggunakan mutiara asal kekuatan surgawi untuk melaksanakan rencananya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Raja Surgawi, jangan khawatir. Aku akan membawa kepala orang ini kepadamu. Anak itu milikku. Para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 bilah segera angkat bicara, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Pergi. Pedang 9 Raja Surgawi melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 teladan dari kediaman pedang 9 Raja Surgawi terbang maju dan masuk ke dalam formasi. Lu Ming memasuki barisan dan muncul di puncak gunung. Ini memang formasi hebat yang dibentuk oleh Raja Surgawi. Di dalam formasi itu, seperti ada dunia. Lu Ming punya ide. Dia kemudian secara acak memilih arah dan terbang maju. Formasi itu meliputi area yang luas, dan dia tidak tahu kemana boneka harimau yang ganas itu lari.
Dia hanya bisa terbang berkeliling dan mencoba peruntungannya. Di luar susunan, di langit, gambar besar itu terus berubah, memproyeksikan gambar ke dalam susunan. Layar berganti antara boneka harimau dan elit lainnya. Hari berlalu dengan cepat. Pada hari pertama, banyak kesayangan surga yang mencari secara acak dan mencoba peruntungan mereka. Namun, setelah sehari, seseorang mendekati boneka harimau. Dia orang pilihan dari klan Su. Seseorang berseru dengan suara rendah, memperlihatkan ekspresi gembira. Mereka adalah ahli keluarga Su. Dari gambar, terlihat ada 5 pemuda yang sangat dekat dengan boneka harimau. Kelima pemuda ini adalah ahli kebanggaan surgawi keluarga Su. Para ahli keluarga Su tentu saja senang. Selama prajurit pilihan keluarga Su bertemu dengan boneka harimau yang ganas terlebih dahulu, membunuhnya, mengambil mutiara kekuatan surgawi, menyembunyikannya, dan menemukan tempat untuk bersembunyi, mutiara kekuatan surgawi akan menjadi milik prajurit pilihan keluarga Su setelah sebulan. Dengan kekuatan surgawi mutiara, keluarga Su akan memiliki bakat tak tertandingi yang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal. Ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan pertemuan, dia pasti akan bersinar. Perlu diketahui bahwa ketika Akademi Suci Kerajaan Void Agung diadakan, bahkan Kaisar Suci dari dinasti Suci Void Agung akan muncul secara pribadi. Selama seseorang tampil dengan baik dan diakui oleh Kaisar Suci, masa depannya tidak akan terbatas. Orang-orang dari keluarga lain juga menonton dengan gugup, takut paragon keluarga Su akan menyentuh boneka harimau. Namun, elit keluarga Su memang semakin dekat dengan boneka harimau. Saya telah menemukan boneka harimau. Tiba-tiba, elit keluarga Su berseru dengan suara rendah, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Membunuh. Kelima elit keluarga Su sangat bersemangat. Mereka segera bergegas keluar dan menyerang boneka harimau yang ganas itu. Dari 5 kesayangan keluarga Su, 3 di antaranya berada di alam Raja Dewa tingkat pertama. 2 lainnya adalah Raja Dewa setengah langkah dan memiliki kekuatan Dewa tingkat Dewa. Mereka lebih dari cukup untuk membunuh boneka harimau Raja Dewa tingkat pertama. 5 serangan ditujukan pada boneka harimau. Mengaum. Boneka harimau yang ganas itu mengeluarkan raungan keras. Ia juga menyadari adanya bahaya, dan segera melarikan diri. Bab 3127 Pertempuran yang Kacau. Boneka harimau mencoba melarikan diri, tetapi tetap tidak dapat menghindari semua serangan. 2 serangan mengenai boneka harimau. Ledakan. Dengan 2 ledakan dahsyat, boneka harimau itu terlempar dan menabrak puncak gunung. Puncak gunung itu meledak, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Namun, sesosok tubuh bergegas keluar dari reruntuhan dan melarikan diri ke kejauhan. Itu adalah boneka harimau. Boneka itu tampaknya baik-baik saja setelah dipukul oleh 2 jenius alam Raja Dewa tingkat pertama, dan kecepatannya masih secepat kilat. Pertahanan yang kuat sekali. Mata paragon keluarga Su menyipit. 2 orang jenius Raja Dewa tingkat pertama telah menyerang boneka harimau sebelumnya. Kekuatan penghancur mereka sangat mengejutkan. Jika Raja Dewa biasa terkena serangan mereka, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Namun, boneka harimau yang ganas itu tampaknya baik-baik saja. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya pertahanannya. Sumber, Novgo.co. Mengejar. Kelima pemuda keluarga Su berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, tetapi kecepatan boneka harimau yang ganas itu terlalu cepat untuk mereka kejar. Brengsek. Di luar, para ahli dari keluarga Su berteriak dengan suara pelan, merasa sangat kasihan. Boneka harimau hampir berhasil melarikan diri. Para ahli dari keluarga lain menghela napas lega. Boneka harimau yang ganas itu hendak berlari menuju surga kesayangan klan Jin. Tiba-tiba seseorang berseru. Terlihat boneka harimau yang ganas itu tengah berlari, dan tak jauh dari situ, ada 6 pemuda. Ke-6 pemuda itu semuanya mengenakan jubah emas. Mereka adalah orang-orang pilihan dari klan Jin. Menjijikkan. Para master keluarga Su sangat tidak senang, sementara para master keluarga Jin sangat gembira. Bahkan master keluarga Jin pun senang. Boneka harimau yang ganas itu semakin dekat dengan prajurit elit klan Jin. Akhirnya, prajurit elit klan Jin juga memperhatikan boneka harimau yang ganas itu. Itu boneka harimau. Haha, kita sangat beruntung. Ayo berangkat. Para elit klan Jin sangat gembira. Mereka menyerang satu demi satu. Jejak telapak tangan emas dikirim ke arah boneka harimau yang ganas.
Boneka harimau itu terus-menerus menghindar, tetapi masih ada beberapa jejak telapak tangan yang mengenai tubuh boneka harimau itu dan membuatnya terpental. Pada saat ini, paragon keluarga Su juga telah tiba. Tidak bagus, cepat serang. Kesayangan surga klan Jin terkejut dan terus terbang maju. Para elit klan Jin dan klan Su mengepung boneka harimau yang ganas itu dalam sekejap. Tubuh boneka harimau bergetar saat berdiri. Boneka itu mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menyerang ke depan. Dia tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Kamilah yang menemukan boneka harimau. Kalian, enyahlah. Seorang kesayangan keluarga Jin berteriak dingin dan menatap keluarga Su dengan tatapan tidak bersahabat. Kalianlah yang harusnya tersesat. Kamilah yang pertama kali menemukan boneka harimau yang ganas, dan kami terus mengejarnya selama ini. Salah satu elit klan Su berteriak sebagai tanggapan. Sebagai keluarga bangsawan, keluarga Su tidak takut dengan keluarga Jin. Kalian yang menemukannya lebih dulu. Hehe, kalian memang pandai bicara. Jika kamu tidak tersesat, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Beberapa orang kesayangan surga dari klan Jin berbicara dengan dingin, niat membunuh mereka meningkat. Sama-sama, apakah menurutmu kami takut padamu? Orang terpilih dari klan Su juga memberikan tanggapan yang kuat. Mengaum. Tepat pada saat ini, boneka harimau mengeluarkan raungan dan menyerbu ke arah tertentu. Rasanya seperti sekering telah dinyalakan. Menyerang. Membunuh. Paragon klan Jin dan klan Su menyerang pada saat yang sama. Satu demi satu, mereka menyerang boneka harimau yang ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu banyak serangan yang mendarat di tubuh boneka harimau, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan boneka harimau terlempar ke dalam lubang tersebut. Namun, pertahanan boneka harimau yang ganas itu sungguh mencengangkan. Meski begitu banyak serangan yang mengenai tubuhnya, boneka itu tidak hancur. Boneka harimau yang ganas itu terus meraung dan meronta, ingin menyerang keluar. Sayangnya, ia tidak dapat bergerak setelah ditekan oleh begitu banyak ahli. Ledakan, ledakan, serangan demi serangan mendarat di tubuh boneka harimau yang ganas itu. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata seorang pemuda dari keluarga Jin. Sebuah pedang emas terbang keluar dari dahinya dan menebas seorang pemuda dari keluarga Su. Pemuda dari keluarga Su itu terkejut dan cepat menghindar, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya, dan dia terluka parah. Membunuh. Pemuda dari keluarga Jin itu telah melukai lawannya dengan parah hanya dengan satu gerakan. Dia meraung dan terus menyerang lawannya. Pedang pemecah kekosongan emas mengeluarkan lolongan mengerikan saat menebas ke arah pemuda dari keluarga Su. Pihak lain terluka karena kecerobohan sesaat. Karena tidak dapat melakukan perlawanan, dia menjerit keras saat tubuhnya terpotong menjadi dua, dan meninggal di tempat. Seorang jenius Raja Dewa tingkat pertama terbunuh begitu saja. Klan Jin, kalian menjijikkan. Di luar formasi, seorang master dari keluarga Su meraung dan mengeluarkan ki liar, menyerbu ke arah keluarga Jin. Namun, tuan dari keluarga Jin juga melepaskan ki-nya untuk menghalangi ki tuan dari keluarga Su. Dasar hina, kita sedang berjuang untuk harta karun, dan segala cara bisa digunakan untuk memperjuangkan harta karun itu. Siapa yang menyuruhmu, keluarga Su, untuk bersikap bodoh? Salah satu ahli keluarga Jin menjawab dengan dingin. Kalian. Kepala keluarga Su sangat tertekan. Dia menatap tajam ke arah orang-orang dari keluarga Jin dengan amarah dan niat membunuh di matanya. Wajah 9 Raja Surgawi berubah gelap. Apa yang dikhawatirkannya telah terjadi. Para jenius dari berbagai bidang akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan manik sumber kekuatan surgawi. Ini akan memperdalam kebencian dan konflik di antara keluarga. Bibir Raja Surgawi dengan 9 pedang melengkung membentuk senyum dingin. Inilah yang ingin dilihatnya. Dalam formasi, salah satu teladan klan Su terbunuh, yang membuat para teladan lainnya marah. Sialan, ayo kita bunuh saja jalan kembali. Bunuh Jin-Jin ini. Para elit klan Su yang tersisa meraung saat mereka menyerang pemuda dari klan Jin. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Dengan itu, boneka harimau akhirnya menemukan kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan berlari ke kejauhan. Sialan, kejar. Ketika para kultivator elit klan Jin melihat boneka harimau yang ganas itu melarikan diri, mereka segera melancarkan serangan, memaksa anggota klan Su untuk mundur.
Kemudian, mereka mengejar boneka harimau yang ganas itu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Keluarga Su mengikuti tepat di belakang keluarga Jin. Satu mengejar dan satu melarikan diri, dalam sekejap mata, mereka telah mengejar sejauh puluhan ribu mil. Akhirnya, boneka harimau yang ganas itu bertemu dengan kelompok ketiga kesayangan surga. Itu boneka harimau, haha. Kekuatan surgawi mutiara adalah milik kita. Di depannya, sekelompok pemuda muncul. Ada 5 orang. Ketika mereka melihat boneka harimau yang ganas, mereka menyerang satu demi satu, membombardir tubuh boneka itu dan membuatnya terbang. Akan tetapi, ia masih belum mampu menembus pertahanan boneka harimau. Namun, orang-orang dari keluarga Jin dan Su telah mengejar boneka harimau dan mengepungnya. Keluarga Matahari. Mata para kesayangan surga dari keluarga Jin dan Su berkedip-kedip. Sekelompok orang yang muncul di belakang mereka berasal dari keluarga Sun. Ketiga pihak terlibat dalam konfrontasi, mengepung boneka harimau. Penguasa keluarga Su melotot ke arah orang-orang keluarga Jin dengan penuh kebencian, namun dia tidak bergerak sedikit pun. Situasinya rumit dan bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Ketiga kubu saling berhadapan, dan sesaat, tak seorang pun bergerak. Bab 3128, Gajah Emas. Tidak ada satupun pihak yang mengambil langkah, mereka berada dalam jalan buntu. Pertahanan boneka harimau ini sangat kuat. Tidak akan mudah untuk menembusnya. Bagaimana dengan ini? Kita akan bekerja sama untuk membunuh boneka harimau terlebih dahulu, dan kemudian kita akan bertarung untuk mendapatkan mutiara kekuatan surgawi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Saran dari salah satu favorit surga dari klan Jin. Baiklah, kami setuju. Salah satu elit keluarga Matahari mengangguk. Kemudian, keluarga Jin dan keluarga Sun sama-sama memandang keluarga Su. Baiklah, kami setuju. Pada akhirnya, paragon keluarga Su juga setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita serang bersama. Sumber, Novgo.co. Orang pilihan klan Jin mengangguk. Seluruh tubuhnya bersinar saat ia melancarkan serangan ke arah boneka harimau yang ganas. Kemudian, para pahlawan dari keluarga Su dan keluarga Sun mulai bergerak. Ketiga kekuatan itu memiliki lebih dari 10 ahli secara total. Ada 8 atau 9 ahli alam Dewa Raja. Mereka semua sangat kuat. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang bersama, boneka harimau yang ganas itu sama sekali bukan tandingan mereka dan berhasil ditumpas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah di bawah boneka harimau terus retak dan retak. Boneka harimau itu tertanam di tanah, tidak bisa bergerak. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, meskipun pertahanan boneka harimau yang ganas itu kuat, ia tidak dapat menahannya. Setelah dipukul beberapa kali, boneka harimau akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan retakan pun muncul di sekujur tubuhnya. Mata semua orang berbinar, dan mereka mulai membombardir dengan lebih banyak usaha. Tentu saja, semua orang waspada satu sama lain, takut kalau tiba-tiba ada yang menyerang. Kaca, kaca, suara pecahan porselen semakin banyak. Retakan tebal muncul di tubuh boneka harimau, dan akhirnya meledak dengan keras. Asyik, boneka harimau itu meledak, tetapi mutiara asal kekuatan surgawi tidak rusak sama sekali. Ia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar. Mutiara kekuatan surgawi itu milikku. Itu milikku. Mata semua orang langsung menyala dengan hasrat saat mereka menyerbu ke arah kekuatan surgawi Pearl. Mati, aku sudah waspada terhadapmu. Raungan kemarahan terdengar saat para pahlawan ketiga keluarga memulai pertempuran yang kacau. Asyik, tiba-tiba, sebuah sosok menyerbu ke arah manik asal kekuatan suci. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Su. Orang ini ditutupi oleh baju besi batu yang tebal. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan berlari menuju mutiara kekuatan surgawi. Kamu mencari kematian. Para kesayangan surga dari keluarga Jin dan Matahari berteriak dingin sambil menyerang. Namun, kesayangan surga dari keluarga Su ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Banyak serangan menghantam baju besi batunya, menimbulkan suara berdenting dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat pertahanan paragon klan Su, dia tidak dapat menahan begitu banyak serangan. Namun, dia hanya perlu bertahan sebentar. Ketika baju besi batu di tubuhnya meledak, dia sudah bergegas ke mutiara kekuatan surgawi dan meraihnya. Menangkap, para elit keluarga Su melambaikan tangannya,
dan manik asal kekuatan dewa terbang ke arah elit lain dalam keluarga Su seperti pelangi. Para elit keluarga Su menangkap manik asal kekuatan dewa dan melarikan diri. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Brengsek. Para elit keluarga Jin dan Sun mengejar elit keluarga Su seperti orang gila. Pemuda dari keluarga Su yang baru saja mengambil kekuatan suci Pearl memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dua jenius Raja Dewa setengah langkah lainnya dari keluarga Su dengan cepat terbang dan menangkapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Salah satu dari mereka bertanya. Saya baik-baik saja. Saya harap Su Kuang bisa lolos, kata para elit klan Su sebelumnya. Namun, begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan meledak dari depan dengan momentum yang mencengangkan. Cahaya itu ditujukan pada elit keluarga Su Kuang, yang telah memperoleh mutiara kekuatan surgawi. Su Kuang terkejut dan segera menangkisnya. Lapisan pelindung batu juga muncul di tubuhnya dan melilitnya. Keluarga Su lebih baik dalam bertahan. Namun, saat cahaya pedang emas itu turun, baju besi batu Su Kuang menjadi rapuh seperti tahu. Puci, tubuh Su Kuang terpotong menjadi dua, dan dia meninggal di tempat. Seorang Raja Surgawi tingkat pertama terbunuh dalam sekejap. Kemudian, sesosok muncul di samping tubuh Su Kuang. Dengan lambaian tangannya, dia meraih mutiara kekuatan surgawi. Gajah emas. Itu gajah emas, sialan. Baik anggota keluarga Su yang tersisa maupun para elit keluarga Sun, semuanya berseru kaget, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Jin Xiang adalah salah satu dari 4 talenta muda klan Jin. Dia berada di tingkat pertama alam God King dan juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Kekuatannya sangat mengerikan. Orang seperti itu dapat dikatakan berada di puncak piramida dalam pertarungan memperebutkan manik asal kekuatan surgawi ini. Klan Jin, sialan. Di luar, para ahli keluarga Su meraung marah. Keluarga Su telah kehilangan seorang jenius lainnya. Ini adalah seorang jenius dari alam Raja Dewa. Mereka yang bisa menerobos ke alam Raja Dewa di usia muda adalah jenius yang langka. Hanya ada beberapa dari mereka di setiap keluarga. Kesayangan surga ini adalah pilar masa depan keluarga besar. Namun sekarang, 2 dari mereka sudah meninggal. Mereka berdua dibunuh oleh keluarga Jin. Aneh rasanya jika para ahli dari keluarga Su tidak marah. Hahaha, bagus. Para pakar keluarga Jin tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Sekarang sumber kekuatan suci mutiara telah jatuh ke tangan Jin Xiang, siapa yang bisa mengambilnya? Dengan kekuatan Jin Xiang, selama dia menyembunyikan mutiara kekuatan surgawi dengan baik dan menemukan tempat untuk bersembunyi, akan sangat mudah baginya untuk bertahan hidup selama sebulan. Para ahli dari keluarga Jin nampaknya telah melihat Jin Xiang membangkitkan keterampilan rahasia asal dari faktor kekuatan dewa asal. Dengan kekuatan Jin Xiang, begitu ia membangkitkan jurus rahasia asal, kekuatan tempurnya akan meroket. Ia pasti akan bersinar selama konferensi Akademi Suci Kerajaan Void Agung dan bahkan dihargai oleh Kaisar Suci. Dengan begitu, klan Jin akan mampu melambung tinggi. Dalam formasi, Jin Xiang sangat gembira. Dia melihat mutiara kekuatan surgawi di tangannya dengan saksama dan ingin menyimpannya di cincin penyimpanannya. Tetapi saat berikutnya, ekspresi Jin Xiang berubah. Manik asal kekuatan suci tidak dapat ditaruh dalam cincin penyimpanan. Jin Xiang mencoba beberapa cincin penyimpanan lagi, tetapi hasilnya sama saja. Sial, aku tidak bisa menyimpannya. Gajah emas sangat marah. Manik asal kekuatan surgawi telah melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Jika dia tidak bisa menyimpannya, itu akan mudah ditemukan dan sulit disembunyikan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup selama sebulan itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang lain juga terkejut. Manik asal kekuatan surgawi tidak bisa disimpan. 9 bilah, kau sudah bertindak terlalu jauh. Suara dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut terdengar di telinga Raja Surgawi 9 Pedang, dan itu sangat dingin. Raja Surgawi 9 Pedang pasti telah melakukan sesuatu pada manik asal kekuatan surgawi sehingga tidak dapat disimpan. Dalam kasus ini, hampir mustahil bagi orang yang memiliki manik asal kekuatan surgawi untuk bersembunyi dan hidup damai selama sebulan. Dia pasti akan diburu dan dirampok orang lain. Orang bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Semakin intens pertikaian, semakin dalam konflik antara keluarga. Terlalu banyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena ini adalah kompetisi,
semakin ketat kompetisinya, semakin baik. Kalau tidak, apakah menurutmu begitu mudah untuk mendapatkan harta karun seperti mutiara kekuatan surgawi? Raja Surgawi 9 Pedang mencibir sebagai tanggapan. Bab 3129 Konflik semakin intensif. Ekspresi Raja Surgawi 9 Potong tampak jelek dan dia mendengus dingin. Alasan utamanya adalah karena kekuatan surgawi Pearl terlalu menggoda, terutama bagi para talenta muda. Sekalipun dia tahu tentang rencana jahat Raja Langit 9 Bilah, akan sulit baginya untuk menghentikannya. Banyak sekali orang yang hadir semuanya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Di dalam barisan itu, mata Jin Xiang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menatap keluarga Su dan keluarga Sun dengan tatapan dingin. Karena dia tidak bisa mengambil manik asal kekuatan dewa, dia akan membunuh semua orang di keluarga Sun dan keluarga Su. Dengan begitu, berita tentang dia mendapatkan manik asal kekuatan dewa tidak akan bocor begitu cepat, dan dia bisa mengulur lebih banyak waktu. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat menundanya selama sebulan. Kalian, cegah orang-orang keluarga Sun. Aku akan membunuh orang-orang keluarga Su. Sumber, Novgo.co. Jin Xiang mengirim pesan kepada para jenius keluarga Jin. Mata ahli kebanggaan surga dari klan Jin berkedip beberapa kali. Dia mengangguk tanpa suara dan tiba-tiba bergerak, menerkam ke arah ahli kebanggaan surga dari klan Matahari. Gajah emas berubah menjadi petir emas dan menyerbu ke arah 3 pemuda yang tersisa dari keluarga Su. Tidak bagus, dia akan membunuh kita. Salah satu elit keluarga Su terkejut. Cepat mundur. 3 elit keluarga Su ingin mundur dan melarikan diri. Namun, dari 3 orang kesayangan keluarga Su yang tersisa, 2 di antaranya adalah Raja Dewa setengah langkah dan 1 adalah Raja Dewa, tetapi ia terluka parah. Kecepatan mereka jauh dari Gajah Emas. Gajah Emas melesat dan mengejar 3 kesayangan surga klan Su. Wus, wus. Cahaya pedang emas menebas ke arah 3 elit keluarga Su. Darah menyembur keluar dan 3 teriakan terdengar. 3 orang suci keluarga Su yang tersisa semuanya terbunuh. Keluarga Jin, kalian mencari kematian. Aku akan memusnahkan kalian semua. Di luar formasi, para ahli keluarga Su benar-benar marah setelah menyaksikan kejadian ini. Mereka seperti binatang buas, mata mereka merah saat mereka menyerang para ahli keluarga Jin. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ingin memberontak? Saat kalian memasuki formasi, kalian harus siap untuk dibunuh. Jika kalian tidak mampu bermain, maka kalian seharusnya tidak mengirim orang masuk. Tuan dari keluarga Jin berteriak dengan dingin, dan aura kekerasan menyebar. Ledakan. Aura tuan dari keluarga Jin dan tuan dari keluarga Su bertabrakan, menyebabkan gelombang besar. Perang antara kedua keluarga segera dimulai. Namun, pada saat ini, aura mengerikan menekan mereka, menyebabkan wajah para ahli dari kedua keluarga berubah. Karena aura ini berasal dari potongan Raja Surgawi 9. Karena kita akan bertarung memperebutkan harta karun, pembunuhan tidak dapat dihindari. Aku akan mengatakan sesuatu. Karena kita telah mengirim orang untuk bertarung memperebutkan harta karun, kita harus siap untuk dibunuh. Jangan bawa dendam dari dalam keluar dan jangan ditertawakan oleh orang lain, mengerti? Raja Surgawi 9 Potong berkata dengan dingin. Raja Surgawi itu bijaksana, kata tuan keluarga Jin. Ya, kepala keluarga Su dan para ahli keluarga Su hanya bisa menundukkan kepala. Meskipun begitu, mereka masih dipenuhi dengan kebencian. 9 pedang Raja Surgawi mencibir. Begitu konflik terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata dari 9 Raja Surgawi absolut. Sekarang, Raja Surgawi 9 ekstrim telah ditekan, tetapi di masa depan, konflik antara keluarga besar pasti tidak akan ditekan. Menjijikkan. Pada saat ini, para ahli keluarga Matahari juga khawatir. Jelaslah bahwa Jin Xiang ingin membungkam mereka. Setelah membunuh ahli kesombongan surgawi keluarga Su, dia akan membunuh ahli kesombongan surgawi keluarga Sun. Jin Xiang, ayo kita pergi. Kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentangmu yang mendapatkan mutiara kekuatan surgawi. Pada saat ini, kesayangan surga dari keluarga Matahari berteriak. Sebagai Raja Dewa tingkat pertama, perbedaan kekuatan antara mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi dan mereka yang belum terlalu besar. Jika Jin Xiang ingin membunuh mereka, itu tidak akan sulit sama sekali dengan bantuan para jenius lainnya dari klan Jin.
Bersumpahlah demi esensi hidupmu bahwa kau tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan membiarkanmu pergi. Mata Jin Xiang berkedip beberapa kali sebelum dia berkata. Keluarga Sun memiliki hubungan baik dengan keluarga Jin dan Qin. Saat itu di kota kuno Bintang Bulan, keluarga Qin bahkan mengundang keluarga Matahari untuk membunuh Lu Ming bersama. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkannya, Jin Xiang memutuskan untuk membiarkan keluarga Sun pergi agar tidak merusak hubungan antara kedua keluarga. Baiklah, kami bersumpah. Kesayangan surga dari keluarga Matahari mengangguk cepat dan kemudian bersumpah demi sumber kehidupannya. Kalian bisa pergi. Setelah orang-orang keluarga Sun bersumpah demi sumber kehidupan mereka, Jin Xiang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Keluarga rakyat Matahari sangat gembira dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, terdengar suara lolongan yang mengerikan. Tidak jauh dari sana, tombak batu terbang dengan kecepatan yang mengerikan, mengincar seorang jenius Raja Surgawi tingkat pertama dari keluarga Jin. Kesayangan surga dari klan Jin sudah tenang setelah kedatangan Jin Xiang. Dia tidak pernah menyangka akan ada yang menyerangnya. Sudah terlambat untuk melawan. Aduh, jenius Raja Dewa tingkat pertama dari klan Jin kepalanya tertusuk tombak batu dan mati di tempat. Siapa ini? Gajah Emas sangat marah. Ia melihat ke arah datangnya tombak batu itu, seolah-olah ingin memakan seseorang. Asyik, ke arah itu, sebuah sosok melintas dan seorang pemuda jangkung muncul. Suyan, ini Suyan. Haha, bagus sekali. Di luar formasi, para ahli keluarga Su sangat gembira. Para ahli dari keluarga Jin memasang wajah muram. Kematian seorang Raja Dewa tingkat pertama membuat hati mereka sakit. Suyan, itu kamu. Mata Jin Xiang menatap Suyan, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tatapan Suyan menyapu mayat paragon klan Su, dan matanya sangat dingin. Jin Xiang, kau telah membunuh begitu banyak elit klan suku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Ledakan. Tubuh Suyan meledak dengan aura yang menakutkan. Alam Raja Dewa. Basis kultivasi Suyan berada di alam Raja Dewa. Kembali ke kota kuno Star Moon, tingkat kultivasi Suyan hanya berada di alam setengah langkah God King. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati dengan Siji dari Nine Blades Heavenly King Mansion, Suyan telah memperoleh banyak hal dari membunuh Siji. Dia kembali dan mengasingkan diri selama beberapa waktu sebelum berhasil menembus alam God King. Suyan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal ketika dia masih setengah langkah Raja Surgawi. Setelah dia menerobos ke alam Raja Surgawi, kekuatannya telah meroket. Memangnya kenapa kalau aku membunuh orang-orang keluarga Sumu? Hari ini, aku akan membunuhmu juga. Matilah, teriak Jin Xiang sambil menggunakan pedang penghancur kekosongan dan menebas ke arah Suyan. Suyan sama sekali tidak takut. Tombak batu lain terbentuk di telapak tangannya. Dia mengayunkan tombak batu itu secara horizontal dan menyerang Gajah Emas. Dentang, pedang pemecah kekosongan bertabrakan dengan tombak batu, menimbulkan ledakan yang menggemparkan serta kekuatan dahsyat yang menyebar. Kekuatan itu seperti gelombang yang menyapu ke segala arah. Tanah terus retak karena kekuatan yang mengerikan itu. Tubuh Suyan gemetar dan dia mundur ke arah 5 kesayangan surga lainnya dari klan Jin. Tidak bagus. Suyan, kamu berani. Ekspresi Jin Xiang berubah dan dia meraung. Dia tahu bahwa Suyan telah bertukar pukulan dengannya dan dengan sengaja meminjam kekuatannya untuk menyerbu ke arah para elit klan Jin. Target Suyan adalah para jenius lainnya dari klan Jin. Ayo pergi. Para kesayangan surga dari klan Jin terkejut dan berhamburan. Namun, Suyan telah mengunci satu orang, dan tombak batu itu menusuk keluar. Dengan bantuan Gajah Emas, kecepatan Suyan menjadi sangat cepat. Kekuatan tombak batu itu bahkan lebih mengejutkan. Favorit surga dari klan Jin ini juga seorang Raja Dewa. Dia tentu saja tidak mau dibunuh. Dengan raungan keras, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengeksekusi telapak tangan pemutus kekosongan. Telapak tangannya menebas tombak batu, berharap untuk memblokir serangan Suyan. Bab 3130, Lu Ming bertemu musuh. Para elit klan Jin ingin memblokir serangan Suyan, tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dentang. Ketika tombak batu Suya bertabrakan dengan tangan penghancur kehampaan milik kesayangan surga klan Jin, ledakan dahsyat terdengar. Kemudian, lengan kesayangan surga klan Jin meledak. Kesayangan surga dari klan Jin berteriak sambil mundur. Namun,
serangan Suyan bahkan lebih cepat. Tombak batu itu seperti sambaran petir, menembus kepala kesayangan surga dan membunuhnya di tempat. Jenius Raja Surgawi tingkat pertama lainnya dari keluarga jin terbunuh. Suyan, kau sedang mencari kematian. Gajah emas meraung dan menyerang Suyan. Namun, Suyan tidak ingin melawan Jin Xiang secara langsung. Dia melangkah maju, dan seperti bola meriam, dia menyerang ke arah kesayangan surga klan Jin berikutnya. Gajah emas pun murka dan mengejarnya. Diperbarui oleh Novege, Ko. Akan tetapi, sebelum Jin Xiang dapat mengejar Suyan, Suyan telah mengejar elit klan Jin dan melancarkan badai serangan. Setelah beberapa gerakan, elit klan Jin lainnya dibunuh oleh Suyan. Sialan, sialan. Di luar, para ahli dari keluarga Jin meraung marah. Mata mereka merah dan hati mereka sakit. Sebelumnya, ketika Jin Xiang membunuh ahli kesombongan surgawi klan Su, mereka merasa sangat senang. Sekarang, ahli kesombongan surgawi klan Jin mereka terbunuh. Mereka akhirnya mengerti apa artinya merasakan sakit hati. Hahaha, pembunuhan yang bagus, bunuh semua ini. Pakar keluarga Su tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya berhasil membalas dendam. Tawa para master keluarga Su semakin menyakiti hati para master keluarga Jin. Mereka menggertakkan gigi dan tidak sabar untuk bertarung dengan para master keluarga Su. Di dalam formasi, Suyan membunuh 3 orang berturut-turut. Para elit klan Jin lainnya berpencar dan akhirnya melarikan diri jauh. Pada saat ini, Gajah Emas juga telah menyusul Suyan dan melancarkan serangan ganas. Bertarung. Suyan sangat kuat. Dia mengacungkan tombak batunya dan bertarung dengan Gajah Emas. Meskipun Jin Xiang telah mencapai alam Raja Dewa sebelumnya, dia hanya berada di alam Raja Dewa tingkat pertama, alam yang sama dengan Suyan. Suyan tidak takut padanya. Keduanya bertarung dengan sengit selama puluhan gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Pada saat ini, cahaya pelangi bersinar di kejauhan. Seseorang telah tiba. Keributan pertempuran di sini akhirnya menarik perhatian kesayangan surga lainnya dan mereka semua bergegas mendekat. Dan itu bukan hanya ahli kebanggaan surga dari satu keluarga. Ada beberapa ahli kebanggaan surga dari beberapa keluarga, setidaknya ada 20 orang. Wajah Jin Xiang langsung menjadi gelap. Dia masih memiliki mutiara kekuatan surgawi. Cepat, manik asal kekuatan suci ada di tangan Jin Xiang. Itu ada di tangannya. Melihat yang lain tiba, Suyan berteriak. Semua favorit surga memandang ke arah tangan kiri Jin Xiang. Tangan kiri Jin Xiang memegang mutiara kekuatan surgawi. Itu benar-benar manik asal kekuatan dewa. Ketika para elit melihat manik asal kekuatan surgawi, mata mereka menyala dengan gairah. Mutiara kekuatan surgawi itu milikku. Jin Xiang, serahkan manik asal kekuatan dewa. Beberapa raungan terdengar, dan sedikitnya selusin favorit surga menerkam ke arah Gajah Emas. Salah satu dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Orang ini juga seorang God King yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia berada di level yang sama dengan Jin Xiang dan Suyan. Ekspresi Jin Xiang berubah jelek. Jika tidak ada orang setingkat ini, dia tidak akan takut. Namun dengan orang setingkat ini dan Suyan, dia tidak sebanding dengan mereka. Jin Xiang ingin segera melarikan diri, tetapi Suyan menahannya. Para elit lainnya sudah tiba. Wus, wus, wus. Lebih dari selusin serangan melesat ke arah Gajah Emas. Tangan pemutus kekosongan, pemutus kekosongan. Serang, teriak Jin Xiang, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus-menerus mengeluarkan jejak telapak tangan emas. Namun, tidak peduli seberapa keras Jin Xiang mencoba melawan, dia tetap tidak ada tandingannya. Serangannya hancur, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia terhuyung mundur. Wajahnya pucat, dan luka dalam muncul di dadanya. Jin Xiang berbalik dan berlari tanpa berpikir. Jangan biarkan dia lolos. Suyan meraung dan menjadi orang pertama yang mengejar Gajah Emas. Favorit surga lainnya mengikuti dan mengejar Gajah Emas. Tak lama kemudian, mereka telah mengejar sejauh puluhan ribu mil. Gajah Emas berubah menjadi cahaya keemasan dan mencoba melarikan diri, sambil memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Sekelompok orang muncul di kehampaan di hadapan mereka. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini, dan kebanyakan dari mereka membawa pedang. Jelas,
Mereka semua berasal dari rumah besar Nine Blades Heavenly King. Jin Xiang tidak punya pilihan selain menyerahkan mutiara kekuatan surgawi untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika para talenta tertinggi dari Istana Raja Surgawi Sembilan Pedang melihat mutiara kekuatan surgawi di tangan Jin Xiang, mereka saling memandang dan semua mundur, seolah-olah mereka tidak akan berpartisipasi. Jin Xiang sangat terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia terbang melewati mereka dan terus melarikan diri. Su Yan dan yang lainnya mengejar. Hehe, biarkan saja mereka bertarung satu sama lain dulu. Favorit surga dari rumah Raja Surgawi Sembilan Bilah mencibir. Di luar formasi, ekspresi Raja Surgawi Sembilan terlihat jelek. Jelas, para tokoh utama dari rumah Raja Surgawi Sembilan Pedang telah diperintahkan oleh Raja Surgawi Sembilan Pedang untuk tidak bersaing dengan para tokoh utama dari rumah Raja Surgawi Sembilan Mutlak. Mereka akan terlebih dahulu membiarkan mereka saling membunuh dan mengintensifkan konflik antara keluarga-keluarga utama dari rumah Raja Surgawi Sembilan Mutlak. Jiu Dao, untuk mencapai tujuanmu, kamu memberikan mutiara kekuatan surgawi secara cuma-cuma, yang memungkinkan 9 istana Raja Surgawi Mutlak menghasilkan favorit surga teratas. Aku ingin tahu apakah kamu telah kehilangan atau memperolehnya. Petik 2. Raja Surgawi 9 dengan dingin mentransmisikan suaranya ke pedang Raja Surgawi 9. Aku akan memberimu mutiara kekuatan surgawi secara cuma-cuma. Jiu Jue, kau benar-benar naif. Apa kau benar-benar berpikir bahwa orang-orangmu dapat mengambil mutiara kekuatan surgawi? Raja Surgawi 9 Bilah itu mencibir, suaranya penuh ejekan. Benarkah begitu? Raja Surgawi 9 Mutlak tertawa dingin sebagai tanggapan, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Di dalam formasi, meskipun Jin Xiang tidak dihalangi oleh para ahli kesombongan surga dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah, dia tidak berlari jauh sebelum dia bertemu dengan para ahli kesombongan surga dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah lainnya. Dia telah dikepung, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membuang kekuatan suci Pearl untuk menyelamatkan hidupnya. Akibatnya, tentu saja terjadi pertempuran yang kacau. Tidak seorang pun dapat memperoleh manik asal kekuatan surgawi pada akhirnya. Selama seseorang memperoleh manik asal kekuatan surgawi, mereka akan diserang oleh orang lain. Pertempuran semakin sengit dan semakin banyak pula orang jenius yang tewas dalam pertempuran. Di luar formasi itu, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa banyak keluarga sedang bermusuhan. Jika bukan karena Raja Surgawi 9 Seni yang menekan situasi di sini, beberapa keluarga bangsawan pasti sudah memulai perang. Wajah Raja Surgawi 9 Pedang dipenuhi dengan senyuman. Sekarang, semuanya berjalan sesuai rencananya. Konflik antara berbagai keluarga bangsawan di rumah besar Raja Surgawi 9 Pedang memang semakin dalam. Juga, bocah nakal yang merusak rencanaku itu, aku penasaran apakah dia sudah terbunuh. Raja Surgawi 9 Pedang teringat kembali pada Luming. Ia melambaikan tangannya dan pemandangan di langit tiba-tiba berubah dari pertempuran yang kacau menjadi pemandangan lain. Hanya ada satu orang dalam gambar itu, dan itu adalah Luming. Setelah Luming memasuki formasi, dia terbang tanpa tujuan. Sayangnya, dia tidak melihat manik asal kekuatan surgawi setelah waktu yang lama. Hal ini membuat Luming agak terdiam. Tiba-tiba, Luming menghentikan langkahnya saat sekelompok pahlawan menghalangi jalannya. Mereka adalah paragon dari kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Jumlah mereka lebih dari selusin, dan semuanya menatap Luming dengan mata dingin. Bab 3131, melawan 9 pedang dari Istana Raja Surgawi. Lebih dari selusin teladan dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah berdiri di depan Luming, tatapan mereka dingin. Itu anak yang bernama Luming. Haha, itu dia. Kita beruntung. Jika kita membunuhnya, Raja Surgawi akan memberi kita hadiah besar. Beberapa orang kesayangan surga dari Nine Blades Heavenly King Mansion berkata. Mereka tampak garang dan bersemangat. Wus! Dalam sekejap, para dewa dari Nine Blades Heavenly King Mansion terbang ke arah Luming dengan kecepatan tinggi. Mereka membentuk busur dan mengelilingi Luming, mengunci aura dingin mereka padanya. Selama Luming berani melarikan diri, mereka akan melancarkan serangan dahsyat. Serahkan saja bocah ini padaku. Pertarunganku dengannya saat itu belum berakhir. Suara dingin terdengar. Kemudian, seorang pemuda dengan pisau di punggungnya melangkah keluar, dan auranya yang ganas membumbung tinggi ke langit. Diperbarui oleh Novege,
Lu Ming tentu saja mengenali pemuda ini. Dialah yang ingin menantang Lu Ming setelah dia mengalahkan dua penakluk dari rumah Raja Surgawi 9 pedang di distrik Raja Surgawi. Orang ini adalah eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Namun, sebelum dia bisa bertarung dengan Lu Ming, pangeran ketiga, Jiu Juemu, telah tiba dan menghentikan pertempuran. Sekarang setelah dia bertemu dengan Lu Ming, orang itu tentu saja menjadi orang pertama yang melangkah maju dan membunuh Lu Ming dengan tangannya sendiri. Nak, sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanmu. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Kau sedang mencari kematian. Pemuda yang membawa pedang itu berkata dengan dingin. Cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, dan kekuatan pedang yang dahsyat menyebar ke segala arah. Hentikan omong kosongmu dan bertindaklah. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Dengan kekuatan surgawi yang mengalir, tombak panjang itu berdengung dan bergetar. Dalam sekejap, Lu Ming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula karakter pertempuran dan auranya sangat mengesankan. Nak, ingatlah, orang yang membunuhmu adalah Duan Jiang. Matilah, teriak remaja yang memegang pedang itu dengan dingin. Kemudian, tombak besar melesat keluar dan menebas Lu Ming. Sinar pedang itu menekan ke bawah sejauh ribuan mil, membawa serta ki yang dahsyat. Kekuatannya sangat mengerikan. Membunuh bulan, Lu Ming melolong panjang dan mengacungkan tombak panjangnya, menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit pun melesat keluar. Ledakan, cahaya tombak dan cahaya pedang saling beradu hebat, menimbulkan gelombang energi dahsyat. Lu Ming merasakan gelombang energi yang kuat mengalir ke arahnya dan sosoknya melayang mundur. Sosok Duan Jiang juga sedikit bergoyang. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kau masih jauh dari mampu menghadapiku dengan kekuatan seperti ini. Suara menghina Lu Ming terdengar. Lancang sekali. Pedang pembelah langit, potong. Mati, teriak Duan Jiang sambil menghunus pedang di punggungnya. Cahaya pedang yang mengejutkan meledak, sangat terang dan menyilaukan. Pedang pembelah langit dapat membelah langit. Pedang itu menebas Lu Ming dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kekuatan pedang ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Pupil mata Lu Ming mengecil. Dia merasakan bahaya dari tebasan ini. Mengaum, raungan kuno keluar dari mulut Lu Ming. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau yang tingginya ratusan meter. Setelah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, kekuatan Lu Ming telah meroket. Weng, tombak panjang itu bergetar dan melesat secara horizontal. Tombak panjang itu membesar dengan cepat, dan seperti pegunungan, tombak itu bergemuruh ke arah Duan Jiang. Ledakan, tabrakan kedua antara keduanya menciptakan gelombang kejut yang menyapu puluhan ribu mil. Gunung-gunung terhempas dan hancur berkeping-keping. Tombak panjang dan cahaya bilahnya bergetar terus-menerus. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya bilahnya bergetar hebat lalu hancur. Suatu kekuatan dahsyat menyembur ke arah Duan Jiang, menyebabkan dia terpental mundur. Sosok Lu Ming juga bergoyang dan dia mundur beberapa langkah. Namun, jarak mundurnya lebih pendek dari Duan Jiang. Seorang Raja Dewa yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal memang kuat. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Meskipun dia belum menggunakan jurus terkuatnya tadi, dia hampir menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Seseorang harus tahu bahwa ia dapat dengan mudah menghancurkan mereka yang berada di alam Raja Surgawi tingkat pertama yang belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan mengendalikan kekuatan surgawi tingkat surgawi. Hanya dapat dikatakan bahwa anak ajaib yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal jauh lebih kuat daripada mereka yang tidak. Meskipun dua kekuatan surgawi Lu Ming telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, itu tidak cukup. Sulit untuk menutupi kekurangannya. Dia hanya bisa mengandalkan formula karakter pertempuran dan tubuh dewa kuno untuk menutupinya. Kecuali Lu Ming membangkitkan faktor kekuatan dewa asal dalam 5 hingga 7 jenis kekuatan dewa, dia tidak akan bisa menutupi kekurangannya. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lu Ming terlalu rendah. Dia juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi, jadi bagaimana mungkin dia, seorang dewa surgawi tingkat ke-7, setara dengan Raja Surgawi tingkat pertama. Lu Ming berseru kaget, tetapi dia tidak tahu betapa terkejutnya Duan Jiang dan paragon dari Istana Raja Surgawi 9 Pedang. Mereka hanya merasa ngeri. Bagaimana mungkin? Dia hanya dewa surgawi tingkat 7.
Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Petik 2. Duan Jiang meraung dalam hatinya, merasa sulit untuk tetap tenang. Dewa Langit tingkat 7 benar-benar mampu menekannya sedikit. Dia sangat terkejut. Bahkan apa yang disebut sebagai keajaiban terkuat dalam sejarah klan Dewa Perang, sang jenius tak tertandingi yang mampu memimpin klan Dewa Perang menuju kebangkitannya, tidak mungkin sekuat ini, kan? Aku tidak percaya. Bunuh, bunuh, mati, teriak Duan Jiang, mengerahkan kekuatan sucinya secara ekstrim dan melakukan teknik rahasia yang mengerikan. Dia menebas dengan pedangnya. Kilatan pedangnya berubah menjadi harimau ganas yang menyerang Lu Ming. Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia menyerang maju dengan senjatanya dan melancarkan serangan balik. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling beradu pukulan di udara. Awalnya, Duan Jiang masih bisa bertarung sengit dengan Lu Ming. Namun, setelah belasan gerakan, Duan Jiang bukan lagi lawannya. Ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terus-menerus mundur. Di luar barisan, banyak sekali orang yang tercengang saat melihat ini. Orang-orang ini semua terkejut dengan kemampuan Lu Ming. Anak ini, Raja Surgawi 9 Pedang bergumam, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di matanya. Bahkan Raja Surgawi 9 Bilah pun seperti ini, apalagi yang lainnya. Para master dari keluarga Jin, keluarga Yiren, dan yang lainnya tampak sangat muram. Mereka diam-diam berdoa agar paragon dari rumah Raja Surgawi 9 Pedang dapat membunuh Lu Ming. Duan Jiang, hari ini bukan saatnya untuk bertarung satu lawan satu. Prioritas utama adalah membunuh bocah ini. Favorit surga lainnya dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah berkata dengan dingin. Benar, mari kita bersatu untuk membunuhnya, jangan sampai malam yang panjang membawa masalah. Para teladan lain dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah juga turut memberikan komentar. Wah, Kemudian dia menghunus pedangnya, dan cahaya pedang itu menggetarkan kehampaan. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak, mengubah arahnya, dan menusukkan tombaknya ke paragon kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Meskipun dia bertarung melawan Duan Jiang, dia mengetahui pergerakan anggota lain dari rumah Raja Surgawi 9 Pedang seperti punggung tangannya. Pihak lain ingin bergabung untuk mengepungnya, jadi dia segera mengambil keputusan untuk menyerang terlebih dahulu. Dia langsung menggunakan jurus terkuatnya, Star Explosion. Cahaya tombak yang besar itu melesat ke arah kerumunan di kediaman Raja Surgawi 9 Pedang, lalu meledak, membentuk gelombang ki yang dahsyat dan menghancurkan, menyapu ke arah para teladan di kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Tidak bagus, mundur. Blokir itu. Para tokoh utama dari kediaman Raja Surgawi 9 Pedang tidak menyangka Lu Ming akan bereaksi secepat itu. Mereka bahkan belum bergerak, dan Lu Ming sudah melancarkan serangan balik. Mereka terkejut. Beberapa mundur sementara yang lain menggunakan teknik untuk menangkis. Namun, mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, ledakan bintang, itu begitu mengerikan sehingga orang biasa tidak dapat memblokirnya. Bab 3132 dikelilingi. Gelombang penghancur yang terbentuk oleh ledakan bintang itu menyapu dan seketika menyelimuti lebih dari selusin kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah. Seketika, teriakan terdengar. Beberapa jenius yang belum mencapai alam Raja Surgawi terkoyak oleh energi penghancur dan tewas. Dalam sekejap, 7 kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah terbunuh. Para jenius Raja Dewa lainnya juga terdorong mundur dan memuntahkan darah. Tubuh mereka penuh luka. Di antara kerumunan, hanya satu pemuda yang tidak terluka. Ia mengenakan jubah merah menyala. Ia mengayunkan cahaya pedang yang membara dan menangkis serangan Lu Ming. Diperbarui oleh Novege, Kau mencari kematian. Pemuda berjubah merah itu mengeluarkan raungan marah, niat membunuhnya sangat dingin. Tentu saja merupakan kehilangan yang sangat besar karena begitu banyak kesayangan surga terbunuh dalam satu gerakan. Asyik, pemuda berjubah merah menyala itu menebas Lu Ming dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyala diarahkan ke Lu Ming. Suhu yang mengerikan itu tampaknya membakar tempat itu. Pemuda berjubah merah menyala ini juga merupakan kesayangan surga yang mengerikan. Dia tidak lebih lemah dari Duan Jiang sedikit pun, dan dia juga merupakan eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Rantai es. Dengan satu pikiran saja, 9 rantai es terbang keluar dan saling terkait satu sama lain, membentuk dinding di depannya. Proyeksi pedang api itu menghantam dinding rantai es,
menyebabkan rantai es itu bergetar hebat. Diperbarui oleh Novege, Ko. Mengaum, mengaum. Di sisi lain, Duan Jiang juga melancarkan serangan. Kilatan pedang berubah menjadi harimau ganas yang menerkam ke arah Lu Ming. Setiap inci tubuh harimau itu terbuat dari bilah-bilah kecil yang berkilauan dan sangat kuat. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan seni perwujudan naga surgawi dan memadatkan 15 naga surgawi bercakar 9, yang menerkam harimau-harimau itu. Kedua pihak saling bertarung. Akan tetapi, Lu Ming tidak dapat menghentikan Duan Jiang dan pemuda berjubah merah dengan rantai es dan fenomena naga surgawi sendirian. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertama-tama, rantai es tidak mampu menahannya dan terus putus. Pedang perang api suci. Pemuda berjubah merah itu melolong panjang. Kekuatan sinar pedang yang membakar itu menjadi semakin mengerikan. Sinar itu menembus rantai es dan langsung menuju Lu Ming. Membunuh bulan. Lu Ming menyerbu ke depan dengan tombaknya dan bertukar pukulan dengan pihak lainnya. Ledakan. Terdengar ledakan tumpul di langit. Lu Ming telah memblokir serangan pihak lain, tetapi tubuhnya gemetar dan dia terus mundur. Dia merasa tubuhnya diselimuti oleh bola api tajam yang dapat membakarnya menjadi abu kapan saja. Lu Ming harus terus-menerus melepaskan kekuatan sucinya untuk menghalangi bola api itu. Di sisi lain, Duan Jiang juga telah menerobos penghalang fenomena naga surgawi dan menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming bukan tandingan kedua pahlawan itu. Lu Ming dapat mengerahkan segenap kekuatannya untuk menekan salah satu di antara mereka, tetapi ia tidak sebanding dengan dua teladan setingkat ini yang bekerja sama. Mati, membunuh. Pemuda berjubah merah dan Duan Jiang berteriak saat mereka melepaskan gerakan pamungkas mereka dan menyerang Lu Ming, sepenuhnya menutup jalur mundurnya. Pedang pembunuh bulan, pedang pembunuh bulan. Dari formula, ukuran, aliran kekuatan surgawi yang stabil mengalir ke tubuh Lu Ming. Tombak panjang Lu Ming menebas terus-menerus, bertarung dengan lawannya. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Namun, Lu Ming masih bukan tandingannya. Tubuhnya gemetar dan dia terus mundur. Dia benar-benar tertekan. Zi. Suara mendesis terdengar dari tubuh Lu Ming. Suara itu disebabkan oleh pedang api suci milik pemuda berjubah merah yang mendarat di tubuhnya. Bahkan baju besi Crimson Gold 9 lapis tidak dapat menahannya dan hampir terbakar. Hehe, anak ini pasti sudah mati. Di luar formasi, Raja Surgawi 9 pedang terkekeh. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh 7 orang jenius dari Nine Blades Heavenly King Mansion dalam satu gerakan, yang membuat ekspresi Nine Blades Heavenly King menjadi jelek. Sekarang setelah dia melihat Lu Ming dalam situasi kritis, dia akhirnya tersenyum. Belum tentu, Raja Surgawi 9 potong berkata dengan dingin. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Raja Surgawi 9 pedang mencibir. Pada saat itu, Lu Ming dan Duan Jiang telah bertukar beberapa gerakan lagi. Ledakan bintang. Lu Ming tiba-tiba menusukkan tombaknya ke depan. Sinar cahaya tombak meledak. Supernova dapat dikatakan sebagai jurus terkuat Lu Ming saat ini. Jurusnya sangat dahsyat dan daya hancurnya yang mengerikan langsung menghantam Duan Jiang ke belakang. Sosok Lu Ming melintas dan dia mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pengepungan. Jangan pergi. Ayo bertarung sampai mati kalau kau punya nyali. Duan Jiang dan pemuda berjubah merah meraung. Siapa yang bilang aku pergi? Lu Ming berdiri di udara dengan tombak panjang di tangannya. Auranya sangat kuat dan dia tidak berniat mundur. Lu Ming masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Itu adalah formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Meskipun Lu Ming baru saja memahami formula karakter pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali, tingkat keberhasilan memicunya sangat rendah. Hanya 1 dari 50. Begitu berhasil dipicu, kekuatan Lu Ming akan meroket. Saat itu, dia tidak perlu takut pada Duan Jiang dan pemuda berjubah merah. Selagi Lu Ming berbicara, dia terus memicu formula pertempuran, berharap itu akan berhasil dipicu. Lebih baik kau tidak pergi. Duan Jiang berteriak. Tepat saat dia hendak menyerang Lu Ming, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke belakang Lu Ming, dan pemuda berjubah merah itu melakukan hal yang sama. Lu Ming juga merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ia menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan beberapa sosok terbang cepat di belakangnya. Jelaslah bahwa pertempuran di sini telah membuat khawatir para kesayangan surga lainnya.
Ada sekitar selusin dari mereka. Mereka sangat cepat dan dalam beberapa saat, mereka muncul ribuan mil di belakang Luming. Orang-orang dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Duan Jiang. Wajah pemuda berjubah merah itu menjadi gelap. Orang-orang yang datang dari belakang adalah para tokoh utama dari 9 Raja Surgawi Absolut. Menurut pendapat mereka, para tokoh utama dari 9 Raja Surgawi Absolut secara alami akan membantu Luming. Sekarang Luming memiliki pembantu, akan sulit membunuhnya. Semua orang ini telah membunuh banyak ahli kita. Kita harus membalaskan dendamnya. Saya harap kalian tidak ikut campur. Duan Jiang memandang orang di belakang Luming saat dia berbicara. Tidak ikut campur. Tidak. Di belakang Luming, seorang pemuda menggelengkan kepalanya, menyebabkan wajah Duan Jiang menjadi lebih muram. Namun, pemuda itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, kamu ingin membunuh Luming, tetapi kami juga ingin membunuhnya. Jadi, mari kita bergabung. Apa? Duan Jiang dan pemuda berjubah merah tercengang mendengar kata-katanya. Di sisi lain, ekspresi Luming tidak berubah. Semua ini sesuai dengan harapannya. Ini karena orang-orang yang muncul kemudian adalah kenalan lama Luming. Orang-orang ini terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka adalah keluarga orang bersayap dan anak ajaib keluarga Qin. Luming tertawa getir dalam hatinya. Tampaknya peruntungannya benar-benar buruk. Di depannya adalah para tokoh utama kediaman Raja Surgawi 9 Pedang, dan di belakang mereka adalah keluarga orang bersayap dan keluarga Qin. Luming ini punya dendam berdarah dengan keluarga kita. Dia harus mati. Seorang pemuda dari klan manusia bersayap menambahkan. Orang ini mengepakkan sayapnya, dan gumpalan petir meledak. Kekuatannya mencengangkan, dan dia juga merupakan elit yang menakutkan. Jadi begitulah adanya. Hahaha, lebih baik begitu saja. Mari kita bergabung dan hancurkan tulang orang ini menjadi debu. Duan Jiang tertawa terbahak-bahak. Aura pedangnya melonjak, dan kilau pedangnya mencengangkan saat menebas Luming dengan keras. Pada saat yang sama, pemuda berjubah merah itu bergerak. Dia mengayunkan pedang api sucinya ke arah Luming. Membunuh. Di belakang mereka, para jenius dari keluarga manusia bersayap dan klan Qin semuanya menyerang, meletus dengan serangan yang mengerikan. Puluhan serangan diarahkan ke Luming dari segala arah. Kekuatannya sangat mengejutkan.